Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Faturrahman dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya selaku sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Syukur dari 10 MIPA 2. Di sini saya selaku sebagai Perkenalkan, nama saya Rio Ripaldo Simbolon dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya selaku sebagai narasumber 2. Perkenalkan, nama saya Nathan Lael Gonta dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya selaku sebagai narasumber 3. Di sini kami akan mempresentasikan podcast yang bertemakan suka duka belajar daring selama pandemi COVID-19 dan bagaimana agar belajar daring efektif. Pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Nurfadila Syukur. Nurfadila Syukur, semenjak kapan dimulainya proses pembelajaran secara daring ini? pembelajaran daring sebenarnya dimulai saat Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil, mengumumkan bahwa pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia dan ia untuk agar belajar di rumah atau secara daring. Pembelajaran ini saat pertama kali saya masuk ke jenjang SMA. Pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jarak jauh lebih dari saat saya masuk SMA, yaitu mulai tanggal kurang lebih 16 Juni 2020. Tujuan dilakukannya pembelajaran secara daring atau PJJ untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Baik. Kemudian pertanyaan nomor 2 akan saya ajukan kepada Rio Rivaldo Simbolon. Rio, apa saja suka Anda dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 ini? Mungkin hal yang saya sukai dalam pembelajaran daring ini yaitu saya dapat memahami dan mempelajari teknik pembelajaran dengan cara yang baru. Ini karena pembelajaran secara daring ini unik dan belum pernah digunakan oleh zaman masa-masa sebelumnya. Kemudian, saya juga dapat belajar lewat situs web dan materi yang ada pada situs web. Ini lebih lengkap daripada buku. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga akan saya ajukan lagi kepada Nurfadila Syukur. Fadil, apa saja duka Anda dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 ini? Duka yang dialami selama pandemi COVID-19 mungkin seperti rindu suasana kelas, kendala saat proses pembelajaran, masalah jaringan, ataupun tidak punya kota, dan lainnya, yang membuat kami para pelajar kurang fokus mengikuti proses pembelajaran secara daring. Baik, terima kasih. Kemudian, pertanyaan keempat akan saya ajukan kepada Rio Rivaldo Simbolon. Rio, siapa saja yang berpartisipan dalam pembelajaran daring ini? Murid dengan guru saja? Atau ada pengawas? Atau ada kepala sekolah mungkin? Atau mungkin dengan orang tua juga? Yang ikut berpartisipan lebih seperti para pelajar dan juga mahasiswa. Selain itu juga guru serta dosen, para pengajar ikut berpartisipasi dalam daring ini karena merekalah yang memberikan para murid pembelajaran daring. Ada juga orang tua yang ikut berpartisipasi karena mereka juga ikut mengawas anaknya yang mengikuti daring ini. Orang tua yang dimaksud seperti orang tua murid dari TK, SD, SMP, kepala sekolah, serta pengawas mungkin ada karena peran mereka yang menguasai jalannya pembelajaran jarak jauh atau daring ini. Baik, pertanyaan kelima akan saya ajukan kepada Nathan Lail Gonta. Nathan, di mana tempat yang Anda gunakan saat melakukan pembelajaran daring ini? Tempat yang biasa saya gunakan saat pembelajaran daring adalah di ruang tamu, karena di ruang tamu sinyalnya lebih bagus dan menurut saya lebih nyaman. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan keenam akan saya ajukan kembali kepada Nurfadila Syukur. Fadil, di mana tempat yang digunakan guru saat mengajar secara daring?
Tempat yang biasa digunakan oleh para guru seperti lab komputer, sekolah, ruang tamu, dan lain-lain. Terima kasih. Kemudian pertanyaan ketujuh saya akan ajukan kembali kepada Nathan. Nathan, mengapa pemerintah atau Menteri Pendidikan kita mengusulkan untuk melakukan pembelajaran secara daring? Mengapa tidak secara tatap muka saja seperti yang dilakukan di negara-negara Eropa seperti Jerman, Rusia, Belgia, dan lain-lain? Menurut saya, karena di Indonesia sendiri masih minim dalam hal kedisiplinan dan taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sehingga pemerintah dan menteri pastinya tidak mau penyebaran COVID di Indonesia tambah parah. Oleh karena itu, menteri dan pemerintah mengusulkan untuk belajar daring dari rumah. Berbeda dengan mereka negara-negara Eropa, mereka memiliki kedisiplinan yang tinggi sehingga kasus COVID di Eropa semakin menurun. Oleh karena itu, pemerintah di sana mengizinkan murid sekolah dengan tatap muka. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan ke-8 akan saya ajukan kepada Rio Rivaldo Simolon. Rio, bagaimana agar belajar secara daring bisa efektif tanpa ada hambatan atau minimal sedikit hambatan? Menurut saya agar belajar secara daring bisa efektif, yaitu dengan mencari tempat yang biasanya memiliki jaringan internet yang bagus dan juga saya biasanya menonaktifkan mikrofon saya saat pembelajaran daring. Hal ini biasanya dilakukan karena keadaan sekitar. Saya sedang dalam kondisi ramai sehingga takutnya saat dinyalakan dapat mengganggu siswa lain belajar secara daring. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir akan saya ajukan kepada Nathan Lail Gonta. Nathan, menurut Anda, kira-kira kapan pembelajaran secara daring ini akan berakhir? Menurut saya, pembelajaran daring akan berakhir jika murid dan guru itu sendiri memiliki kesadaran dalam hal menjaga jarak dan menjaga kebersihan tubuh sendiri. Sehingga siklus penyebaran COVID ini yang dikhawatirkan menyebar tidak akan tersebar. Jika sudah seperti itu, mungkin pembelajaran tatap muka siap dimulai. Ya, benar sekali. Semoga pandemi ini segera berakhir dan pembelajaran tatap muka bisa berjalan seperti biasa lagi. Baik, terima kasih kepada Nathan, Fadil, dan Rio atas semua jawaban dan partisipasinya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan atau yang dapat bahas pada podcast ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.